membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke Paslon Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Muhaimin memberikan keterangan sebelum tim hukumnya layangkan gugatan hasil pemilu 2024 ke MK, Kamis 21 Maret tahun 2024. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya dari Timnas Amin ini, apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dari gugatan ini ke MK? Apakah ingin pemilu ini diulang atau hasilnya dianulir atau bagaimana, Pak? Ada lagi yang lain? Biar sekalian 3 gitu. Ya. Mas Anies, selamat siang. Saya Santi Dewi, Mas, dari IDN Times. Mas, apakah dengan adanya pengajuan gugatan ini ke MK, artinya dari Paslon 01 menunda sementara untuk mengucapkan selamat ke Paslon 02, Pak Prabowo dan Gibran, karena ada sebagian yang berpikir bahwa pernyataan yang Mas Anies sampaikan melalui video semalam kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya, di mana Mas Anies menyatakan itu adalah hasil penghitungan KPU dan bukan keinginan rakyat, dan yang kedua, Mas Anies belum bisa begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah Paslon 02. Itu saja Mas Anies, terima kasih. Ya, 3. Izin saya Fani dari Detikom, saya mau tanya, ini kan untuk dari tim hukum sendiri akan menggugat ke MK. Kan kemarin malam Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu. Kenapa seperti terkesan ada beda sikap antara tim hukum dan Nasdem? Terkait pertanyaan pertama, biar nanti Pak Ari yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, misalkan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Ya. Ari, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, alhamdulillah hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya, dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama, 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan
bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatnya. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terima kasih Pak Anies. Pertanyaan pertama mungkin ditujukan ke Pak Arya sebagai Ketua THR. Yang pertama yaitu sejak sebelum penetapan hasil pemilu ini, yang disoroti baik oleh Pak Anies dan Timnas adalah kecurangan pra-TPS. Sementara kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi yang disengketakan adalah sengketa hasil pemilu, bukan pra pemilu atau apapun itu. Nah, dari tim hukum nasional Amin, apakah yakin variabel-variabel misalkan ada kecurangan pra-TPS itu dapat disengketakan di MK? Dan yang kedua, untuk Pak Anies, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan, gugatan sengketa ke MK. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis untuk dapat keputusan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari 01 dan 03 akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Ajakan Pak Prabowo mengajak untuk kembali bersatu ya dengan digugatnya sengketa ini, apakah itu bisa diartikan menolak untuk bersatu atau seperti apa? Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para
relawan teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.